untung 700 kali lipat? Bisa! Pasarsedekah.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan karunia dari Allah. Mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, di hari ke-19 ini saya akan menemani Bapak Ibu, saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan mengkaji tentang bagaimana kita memberikan treatment terhadap hati. Kalau kita sering pijat refleksi, kita selalu memberikan treatment, perlakuan, kekhususan kepada tubuh kita. Kalau pegel, kalau capek, kalau badan lesu, kita minum suplemen, kita minum vitamin untuk menjaga diri kita dari dampak atau penyakit seperti wabah sekarang ini. Kita banyak makan vitamin, pola makan yang baik, yang benar. Kemudian kita menghindari kerumunan, menghindari hal-hal yang dapat mengundang kita untuk terinfeksi wabah penyakit. Nah, itu adalah treatment dari kita. Kalau tubuh kita capek, lelah, selain konsumsi vitamin atau multivitamin, kita juga ada treatment, misalnya pijat refleksi atau segala hal yang bisa membuat kita nyaman. Bahkan kita pergi berwisata, baik di dalam maupun di luar negeri. Masya Allah, treatment terhadap tubuh kita ini luar biasa kita berikan. Tetapi bagaimana treatment terhadap hati? Padahal hati ini adalah raja. Hati ini adalah pengendali dalam diri kita, tubuh kita ini. Hati ini adalah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati ini adalah segala-galanya yang menentukan baik dan buruknya kehidupan kita ini. Sahabat Quran, keluarga iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sinilah pentingnya al-inayatu bil qalb. Bagaimana kita mentreatment hati kita, dengan apa? Dengan dua aspek, dengan dua hal yang mesti kita lakukan. Pertama, para ulama mengatakan, yaitu dengan apa? Bi at-tahliyah. Tahliyah itu apa? Dengan menghiasi hati, dengan mendekor hati. Subhanallah, mendekor hati. Dalam pengertian bagaimana mendekor atau menghiasi hati kita ini, yaitu dengan bil qiyam bit ta'atil qalbiyah, dengan melakukan amal-amal ketaatan secara hati, sebab ketaatan hati ini sangat penting. Sebab kalau tubuh kita melakukan ketaatan, mengerjakan sholat secara gerakan, bacaan, itu adalah ketaatan fisik, ketaatan anggota tubuh. Ketika kita berpuasa, seperti hari ini insya Allah akan kita lakukan, itu adalah ketaatan zahir, kita tidak menahan diri untuk makan, untuk minum, dan berhubungan seksual. Itu ketaatan fisik, ketaatan zahir. Haji, umrah, ketaatan fisik, ketaatan zahir. Ada rukun-rukunnya, kita berletih-letih, berlelah-lelah. Tetapi di balik itu semua ada amalan hati, Dan di luar daripada ibadah mahdhah itu, ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji. Kalau zakat itu dengan kita mengeluarkan harta, itu berarti materi yang berwujud materi fisik. Tapi di balik itu semua, itu adalah kita digerakkan oleh amal hati. Sinilah perannya. Nah, tapi di luar ibadah mahdhah, yang bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan sedekah, bukan jihad fisabilillah, bukan menolong al-ma'un, membantu fakir miskin, anak yatim, sebagainya.
Ya, di luar itu bagaimana? Nah, disinilah apa yang disebut dengan amal-amal ketaatan hati, seperti sabar, tawakal, ridho, ya, kemudian ikhlas, ya, itu semua amalan-amalan hati. Nah, inilah treatment kita untuk menjaga hati kita agar tetap sehat, fit, dan prima. Ya, yang kedua adalah at-takhliyah. Takhliyah artinya mengosongkan. Mengosongkan apa? Mengosongkan hati dari segala sesuatu kotoran, ya, berupa maksiat-maksiat hati. Nah, jadi hati ini selain mengerjakan ketaatan, juga berpotensi untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Nah, subhanallah. Jadi, sahabat Quran, keluarga iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah pertama, bagaimana kita bisa menggabungkan, memberikan treatment terhadap hati kita ini, ya, dengan mendekor, menghiasi hati dengan amalan ketaatan-ketaatan kalbu, dan mengosongkan, ya, hati kita ini dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kalbu kita. Itu dengan apa? Ya, pertama tentu dengan mengerjakan hal yang sifatnya amal hati ini, ya, seperti apa? Tawakal kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah. Ini adalah amalan hati yang paling, ya, penting untuk kita bertawakal kepada. Setelah kita berusaha, ya, berusaha keras secara manusiawi, berikhtiar, ya, mencari rezeki, mencari nafkah, kemudian mencari ilmu, ya, menuntut ilmu, kemudian mengelola negara, mengelola perekonomian kita, mengelola tata kehidupan sosial kita, politik kita. Tapi tidak cukup hanya ikhtiar. Perlu apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas dalam setiap amal kita, baik kecil maupun besar. Baik amal itu bersifat fisik maupun non fisik, ya. Baik amal itu dalam pengertian ibadah ritual, ya, ataupun ibadah-ibadah sosial, ya, dalam seluruh aspek kehidupan ini harus memenuhi syarat keikhlasan agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ya, para ulama mengatakan ketika Al-Qur'an menyebut bahwasanya, ya, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah akan menguji kalian dengan amal, siapa yang paling baik amalnya. Amal yang terbaik itu kriterianya harus memenuhi 2 syarat. Pertama, ittiba, tata caranya mengikuti apa yang dicontohkan, diajarkan, ya, dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah dengan ikhlas, ya. Ini syarat diterimanya amal, ikhlas dalam amal kita. Nggak boleh ria, nggak boleh ingin dapat pujian orang, semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga adalah khasyah, rasa takut. Nah, ini yang sifatnya fardu ain, takut terhadap murka Allah, takut jika Allah tidak ridho kepada kita, takut jika amal kita ini ditolak oleh Allah. Ya, sebagaimana, ya, di dalam Al-Quran itu di surah Al-Mu'minun, ya, disebutkan tentang apa? Ya, wajilat qulubuhum, ya, itu wahum musyfiqun, mereka takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Nah, inilah hal-hal yang bersifat fardu ain dalam setiap perbuatan yang kewajibannya itu bersifat individual, wajib dilakukan oleh setiap kepala, setiap individu. Maka dia harus memenuhi ini: tawakal, ikhlas, dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana, ya, kita membersihkan itu kalau kita menghiasi hati kita itu, ya. Nah, bagaimana kalau kita mengosongkan hati ini dari maksiat-maksiat hati? Yaitu dari sisi apa? Dari sisi kita harus mengosongkan hati ini dari penyakit kotoran-kotoran riya,
Ya, riya lawannya ikhlas. Yang kedua dari kibir, sombong. Ya, dari sombong. Oh, manusia ini, hamba ini sombong, ya. Dia tidak merasa butuh Allah. Dia bisa memenuhi semua hajatnya sendiri. Dia bisa berbuat semena-mena. Itu adalah tanda bahwa seorang hamba ini tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak pedulikan, ya, aturan-aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian suudzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dalam berdoa, ya, ketika belum dikabulkan, ya, itu sudah buruk sangka kepada Allah. Ya, bahkan Al-Quran menyebutnya itu zonnal jahiliyah, yazunnuna billahi zonnal jahiliyah. Mereka berprasangka buruk kepada Allah sebagaimana prasangka buruk yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nauzubillah. Kemudian hasad, ya, ini penyakit-penyakit hati. Ya, subhanallah. Nah, yang kedua aspek yang mesti kita perbaiki ini adalah yaitu untuk memperbaiki, ya, anggota tubuh kita, ketaatan anggota tubuh kita ini itu bergantung kepada kesalehan hati. Ya, kalau hati kita saleh, hati kita ikhlas, hati kita bertawakal kepada Allah, hati kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka anggota tubuh kita ini akan lurus, ya, akan baik, ya, kemudian akan istiqamah, wa tastaqimu ala sabilil huda, ya, akan istiqamah berada di atas jalan petunjuk kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ya, menulis begini, hati itu adalah asal, al-qalbu wal aslu, hati itu adalah pangkal, hati ini adalah pokok, ya. Idza kana fihi ma'rifatun wa iradatun, apabila di dalam hati itu terdapat ma'rifat, ya, pengetahuan, dan iradah, kehendak, sara dzalika ilal badani bid-darurah, maka hati dengan pengetahuan dan kehendaknya itu dia akan mengalir ke seluruh tubuh kita. Ya, la yumkinu ayatakhallafal badan amma yuriduhul qalb. Enggak mungkin badan kita ini akan meninggalkan atau dia akan berleha-leha, bermalas-malasan, ya. Kalau hati sudah menginginkan sesuatu, maka badan itu pasti, ya, akan melaksanakan instruksi dari hati. Pasti akan bergerak badan kita ini. Ya, maka itu Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza saluhat saluhas sairul jasad, wa idza fasadat fasadalah sairul jasad. Di dalam setiap, ya, tubuh kita ini ada sekerat daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apabila dia rusak, buruk, maka buruklah seluruh, ya, tubuh kita itu. Nauzubillah min zalik. Ala wahyal qalb, kata Nabi SAW, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, al-qalb malik wal a'dha junuduh. Hati itu adalah raja. Sementara anggota tubuh kita, fisik kita, anggota badan kita, mulai dari kepala, rambut, ya, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, jari jemari, kaki, semuanya termasuk alat kelamin, ya, itu semua adalah tentaranya, ya. Kalau hati itu raja, ini semua anggota tubuh kita adalah tentaranya. Tentara pasti akan tunduk dan ikut, ya, kepada instruksi raja, ya, itu. Fa idza tabal malik tabat junuduhu. Kalau rajanya baik, maka tentaranya semua akan baik. Wa idza khabuthal malik, ya, khabuthal junuduhu. Kalau rajanya rusak, buruk, jahat, maka semua tentaranya juga akan ikut jahat. Ya. Nah, perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sebuah permisalan, sebuah pendekatan untuk menggambarkan kepada kita betapa pentingnya kedudukan hati ini dan harus kita treatment sedemikian rupa, ya. Dan Rasulullah SAW, ya, telah menjelaskan itu dengan kalimat yang jami' dan mani,
jawami'ul kalim. Rasulullah diberikan satu kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan sesuatu itu dengan redaksi yang singkat, padat, penuh makna. Ya, dan memiliki pengaruh ya dalam hati kita. Ya, karena ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya raja itu meskipun dia soleh, maka ya tentara itu memiliki hak untuk memilih. Kadang-kadang ya tentara rajanya baik, ya tapi tentaranya nggak baik. Nah, tentaranya dia bisa apa? Bermaksiat. Ya, tentaranya bisa maksiat kepada perintah raja. Ya, atau sebaliknya, rajanya buruk, jahat, tapi tentaranya soleh, dia bisa juga ya tidak mentaati ataupun menentang perintah atasannya, perintah rajanya. Kenapa? Karena bertentangan hati nurani. Nah, maka di dalam tentara itu ya ada tentara ini memiliki apa? Kesalehan meskipun rajanya rusak. Ya. Nah, beda dengan hati. Ya, kalau hati itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sungguhnya jasad itu mengikuti hati. Ya, bukan dengan istilah raja dan tentara, tidak. Tapi hati ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Ya, jasad kita itu akan mengikuti hati, tidak akan keluar dari irodahnya. Nah, karena hati ini yang ada dalam tubuh kita. Ya, bukan diumpamakan dengan raja dengan tentara. Ya, subhanallah. Karena itu apabila hati kita saleh, hati kita benar, maka ya hati kita itu penuh dengan keimanan, hati kita diisi dengan ilmu, hati kita diisi dengan ketakwaan kepada Allah, maka kesalehan itu akan mengalir dan mewujud di dalam amal-amal fisik kita. Ya, dengan apa? Ucapan yang baik, amal saleh, dengan keimanan yang kita semua ini taat dan tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya mengatakan, ya mengatakan apa? Ya, ketika beliau menjelaskan hadis dari baginda Rasulullah SAW, ya ibadi, ya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Ketika Nabi menggambarkan dalam hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama, yang terakhir, kalangan jin, manusia semuanya, mereka semua kanu ala atqa qalbi rajulin, mereka adalah semuanya orang bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara, hati yang paling bertakwa di antara salah satu dari kalian, itu tidak akan menambah kerajaanku, kekuasaanku. Sebaliknya, kalau mereka semuanya menjadi ahli maksiat, ya, hatinya paling buruk sekalipun, itu tidak akan mengurangi kekuasaan dan kerajaanku, kata Allah. Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis ini, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa kata beliau? Ini adalah dalil bahwasanya asal pangkal ya dalam ketakwaan ataupun kejahatan itu adalah hati. Kalau hati itu baik, fa idza barral qalbu wattaqa, kemudian hati itu bertakwa kepada Allah, maka ittaqatil jawarih, maka anggota tubuh kita ini semua menjadi bertakwa kepada Allah. Wa idza fajaral qalbu, kalau wa idza fajiral qalbu, apabila hati itu telah berbuat fajir, telah rusak, menjadi jahat, maka fajiratil jawarih, anggota tubuh kita menjadi ahli fujur semuanya. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, di hati. Subhanallah. Ya, demikian penjelasan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Maka itulah,
Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara ya kita ini hamba-hamba Allah. Di antara kita banyak yang sanggup ya tubuhnya itu taat kepada Allah. Tubuh kita sanggup untuk menahan dirinya, ya, menahan anggota tubuhnya dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengerahkan semua sumber daya, tapi dia merasakan berat. Ya. Nah, kemudian sampai bahkan sebagian dari anggota dari kita ini itu tuhaddithuhu nafsuhu bil istiqamah. Terus berbicara tentang istiqamah. Tetapi ya baru saja dia memulai jalan, menapaki jalan itu, ya tidak lama setelah itu kemudian dia akan kembali kepada kefajiran. Nauzubillah min zalik. Ya, ini karena apa? Karena dia mulai dari ketaatan fisik. Ya, jadi penampilan fisik didahulukan. Ya, bukan hati yang ditata terlebih dahulu. Nah, mohon maaf, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, ingin taat sepenuhnya kepada Allah, misalnya kita mengajak wanita-wanita muslimah untuk menutup jilbab, menutup auratnya, ya, pakai jilbabnya, lalu kita paksa mereka dengan aturan-aturan, ya, harus ini dan sebagainya, tapi hati mereka tidak dimulai dengan perbaikan hati. Ini, ya, ketaatan itu ketaatan yang semu. Ya, kalau dipaksakan melalui keputusan gubernur, ya, wali kota, bupati, bahkan presiden sekalipun, tapi rakyatnya hatinya tidak ditata dan dibina lebih dahulu, maka mereka itu ketaatannya semu. Ya, seperti ketaatan orang munafik. Ya, sholat diwajibkan begini, tapi hatinya tidak dibina. Ya, ini harus begini, itu nggak lama. Ya, ketika pemimpinnya berganti, dia akan kembali lagi. Kenapa? Karena tidak ditata dulu hatinya. Nah, ini. Jadi penampilan fisik itu jangan kita dahulukan. Ya, baik memang. Ya, mewajibkan jilbab, mewajibkan sholat 5 waktu. Bagi PNS, bagus. Kita dukung. Tetapi harus diiringi dengan penataan hati agar mereka ini istiqomah. Sehingga siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, hati abdi-abdi negara ini, hati PNS ini, hati seluruh rakyat ini, itu akan tunduk patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada paksaan, tanpa mesti ada aturan yang mengikat. Ya, ini penting. Ya, banyak orang yang berhijrah, ya, hanya karena ingin dibilang keren. Yang berhijrah kemudian lalu meninggalkan segala sesuatu yang berbau materi, ya, secara fisik dia tinggalkan, mengganti semua yang lama. Ya, pakaiannya berubah, jilbabnya bagus, kemudian ini, tapi dia belum menata hatinya dengan benar. Akhirnya apa? Nggak lama setelah dia hijrah, kemudian diterpa cobaan, misalnya, ya, yang biasanya ada order, ada undangan-undangan untuk mengisi acara, mengisi hiburan, lalu kemudian menurun drastis, bahkan hilang sama sekali, lalu dia tidak punya pegangan materi. Nah, lalu dia berpikir, ya, ini ternyata ketaatan ini tidak membawa saya kepada kemakmuran, ya, kepada peningkatan ekonomi, lalu kemudian dia balik lagi kepada dunia maksiat. Nauzubillah min dzalik. Enggak begitu. Jadi harus kuat hati kita ini. Jilbab diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-5 Hijriah, setelah ditata hati, ya, umat Rasulullah SAW di Makkah 13 tahun, di Madinah 5 tahun, baru turun kewajiban semuanya taat kepada Allah. Ya, ketika haram khamar Allah turunkan, ya, secara final dan mengikat, surah Al-Maidah ayat 90. Ya, semuanya mentaati. Kenapa? Karena sudah ditata jiwanya, mentalnya, hatinya, imannya sudah ditempa sedemikian rupa. Demikian pula kewajiban-kewajiban sholat yang lain. Zakat tahun 2 Hijriah, ya. Haji bahkan itu baru diwajibkan tahun berapa? Tahun ke-6 atau ke-8, ya, ketika sebelum Fathu Makkah. Ya, subhanallah. Baru dilaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah ketika Nabi haji wada. Subhanallah. Jadi banyak. Jadi semua diawali dengan hati,
Ya. Nah, jangan kemudian kita memaksakan sesuatu, membuat aturan-aturan ini itu, terutama di dalam rumah tangga kita, tapi kita tidak memulainya dengan penataan hati. Ayo, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita taat kepada syariat, tapi kita harus menata hati terlebih dahulu. Supaya apa? Mereka menemukan kelezatan iman, kelezatan takwa, ya, menemukan nutrisi, menemukan adanya frekuensi yang menyambungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini cara kita untuk betul-betul ya supaya hati kita taat. Jangan kita mulai ketaatan itu dari secara fisik dulu. Ya, supaya dibilang keren, supaya dibilang bagaimana ya, hati kita padahal masih rapuh, hati kita masih kotor ya. Nggak lama setelah itu pasti akan berbalik arah. Maka kita harus mendatangi segala sesuatu dari pintunya. Ya, tidak bisa kita memperbaiki amal zahir kita sebelum kita memperbaiki hati kita. Ya, tetapi jangan dengan alasan itu Pak Ustadz, ya yang penting kan jilbab, hati kita yang dijilbabkan, bukan fisik kita. Nah, ini juga keliru. Ya, mana ada jilbab hati? Ya, beli di mana jilbab hati? Nggak ada dijual. Ya, di online shop, ya, nggak ada dijual di toko-toko, di warung-warung atau di supermarket atau di grosir. Jilbab hati nggak ada. Ya, tapi kita harus mulai secara simultan, secara bersamaan. Ya, hati kita harus dibina, ditata untuk mentaati semua perintah Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, sementara tubuh kita, ya, fisik wanita muslimah juga ditutup dengan jilbab. Ya, itu harus besar bersamaan. Jangan alasan yang penting hatinya dijilbabkan, lalu kemudian dia keluar rumah, ya, masuk kantor, pergi berkegiatan itu tidak menutup aurat sama sekali, ya, tidak berjilbab, ya. Walaupun dia pakai pakaian yang pantas, pakai misalnya kemeja panjang, tetapi lekukan tubuhnya kelihatan, lehernya kelihatan, dia nggak pakai jilbab, ya. Roknya hanya selutut, walaupun tidak sampai di atas lutut, tapi itu kan betis semua ini kan aurat, ya, kelihatan. Jadi tidak seperti itu. Jangan kita mengatakan ya nggak penting, nanti aja deh, ya, kalau sudah tua ya baru kita berjilbab. Nah, itu salah. Karena Al-Quran mengatakan justru ketika sudah tua, perempuan-perempuan itu sudah tidak diminati lagi, tidak ada syahwat lagi, ya, laki-laki kepada wanita yang sudah tua ini boleh dia, ya, menanggalkan, melepaskan jilbabnya dalam keadaan tertentu. Ya, dan maka yang diperintahkan oleh Allah ini harus kita taati aturan-aturan ini, ya. Dengan apa? Menata hati, ditanamkan betul-betul, tapi juga pada saat yang bersamaan kita mencoba untuk memperbaiki diri kita dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Demikian pula sholat. Ya, makanya dimulai dari usia 7 tahun. 10 tahun wajib terus ditanamkan ini. Sambil ditata hati kita supaya ikhlas, supaya kita ketika melaksanakan sholat itu khusyuk, ya, bukan karena paksaan, bukan karena takut sama orang tua, bukan karena takut sama atasan, bukan karena takut kepada pimpinan atau takut kepada sanksi administratif, enggak, tapi betul-betul lahir karena ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu kal wi'a, idza taba asfaluhu taba alahu, wa idza fasada asfaluhu afasada a'lahu. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Amal itu seperti bejana. Kalau, ya, bawahnya bejana itu, tatakannya bejana itu baik, maka baiklah atasnya. Ya, ini ibarat ini, ya. Ya, atau ini contoh. Ini kalau bawahnya baik, nggak bocor, atasnya baik. Ya, ya. Kalau misalnya gelas juga sama. Ya, idza taba asfalahu, ya, kalau bawahnya ini baik, rapi, tidak bocor, maka atasnya juga baik, ya, isinya. Wa idza fasada a'lahu, kalau bawahnya rusak, maka rusak pula semua ke atasnya itu. Nah, itulah gambaran hati, ya, harus kita tata dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan di indonesiadermawan.id. Kantor libur. Waktunya berlibur. Biar cuma di Indonesia, tapi bahagianya sampai ke penjuru dunia. Liburan sambil melakukan kebaikan, insya Allah berkah. Yuk sedekah di indonesiadermawan.id.